Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Inspirasi Syariah. Baik Ustadz, tampaknya pembahasan kita di sesi sebelumnya itu ada kelanjutannya seperti itu Ustadz. Kira-kira kelanjutan dari pembahasan tadi apa Ustadz? Mangga. Ya, baik. Tadi ditanyakan bagaimana kiat-kiat kita berdoa itu, kemudian adakah waktu-waktu istimewa. Jadi ketika kita berdoa, yang terpenting adalah kita harus yakin, hati kita harus hadir. Ketika kita berdoa, hati kita harus hadir, harus yakin. Gitu. Jadi doa itu adalah harus bukan hanya dengan kesadaran kita, tapi doa pun harus sampai diikuti oleh apa yang disebut oleh orang-orang pikiran bawah sadar kita. Karena itu kita harus yakin, ya Allah, aku yakin Engkau akan mengabulkan doaku. Karena itu aku berdoa kepadamu ya Allah. Yakin 100%. Orang-orang yang yakin pasti doanya dikabulkan. Kalau doanya belum dikabulkan, belum didapat oleh kita apa yang diinginkan, berarti kita belum sepenuhnya, belum yakin 100% dengan doa kita, gitu. Kemudian ketika kita berdoa, para jamaah rahimakumullah, pemirsa Bare TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus memperhatikan waktu, kondisi kapan ketika doa itu akan dikabulkan. Tadi udah dijelaskan. Doa di sepertiga malam terakhir, doa di waktu malam, doa antara azan iqamah, doa di tempat-tempat yang dikabulkan, doa di tempat-tempat mustajab, doa di Masjidil Haram, doa di Masjid Nabawi, doa di Masjidil Aqsa. Jadi mudah-mudahan semuanya ini bisa nanti ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, amin, ke Masjid Nabawi untuk berdoa ya. Untuk apa ke sana? Untuk berdoa, karena memang di sana tempatnya berdoa, begitu. Ingin doa di Hijr Ismail, ingin doa di Raudhah, ingin doa di Maqam Ibrahim, ingin doa di tempat-tempat mustajab, ingin doa ketika sa'i, ketika tawaf, begitu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang tidak kalah penting, kita harus membersihkan diri dari pakaian, dari makanan, dari minuman, dari perilaku yang diharamkan. Karena ada orang yang disebutkan oleh Rasul, dia itu berdoa kepada Allah, namun kata Rasul, fa'anna yustajabulah. Ada musafir, orang yang ada di perjalanan. Orang yang ada di perjalanan itu doanya dikabulkan. Kalau ibu mengadakan perjalanan dari Rancasawah ke Jakarta, selama perjalanan berdoa, doanya dikabulkan. Orang yang sering jalan-jalan itu doanya dikabulkan, gitu. Luar biasa, sering-sering jalan-jalan, terus berdoa gitu, gitu ya. Nah, tapi kata Nabi SAW, ada orang yang dia habis dari perjalanan, sedang dalam keadaan safar, dia berdoa kepada Allah, dalam keadaan pakainya pun compang-camping, penuh dengan debu, kotor, karena habis perjalanan itu, dia berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, tapi kata Nabi, wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa gudiya bil haram, fa anna yustajabulah. Orang itu berdoa kepada Allah, Rabbi, Tuhanku, tapi pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, sarapan paginya haram, fa anna yustajabulah. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa, jauhi perbuatan maksiat, jauhi hal-hal yang kotor, hal-hal yang haram. Karena itu berdoa di tempat-tempat yang suci, gitu. Jangan berdoa di tempat-tempat yang kotor, di tempat maksiat. Mau kemana? Mau ke bar, ngapain? Berdoa. Enggak, berdoa itu di tempat-tempat yang bersih, di masjid, di tempat-tempat yang suci, gitu, agar doanya itu dikabulkan. Begitu pada jamaah rahimakumullah terkait dengan doa ini. Kemudian ada kondisi, ada orang-orang tertentu yang doanya dikabulkan. Satu, kata Nabi, salasun la turaddu da'watuhum. 3 kelompok manusia doanya tidak akan ditolak. Satu, da'watus shaim, doanya orang berpuasa. Kalau mau dikabulkan doa, puasa. Berdoa sambil berpuasa. Jadi berdoa sambil berpuasa. Para santri berpuasa, berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, doanya dikabulkan. Makanya kalau kita ingin dikabulkan doa, berdoalah sambil berpuasa. Berpuasa kemudian berdoa akan dikabulkan. Satu itu. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, yang akan dikabulkan itu adalah
Doanya dakwatul imamil adil. Doanya imam yang adil. Doanya pemimpin. Pemimpin yang adil itu doanya dikabulkan. Ini luar biasa. Makanya kita harus punya pemimpin yang adil. Kita harus mengangkat pemimpin yang adil. Itu. Kita harus memilih pemimpin yang adil. Kalau tidak ada, ya jangan. Karena nanti doanya nggak dikabulkan. Ya, cari terus sampai ada pemimpin yang adil itu. Gitu. Jangan karena mau dikasih itu, dikasih ini, dikasih amplop, dikasih kerudung, kemudian coblos padahal pemimpinnya nggak adil. Sholat tara, misalkan ke masjid juga enggak, baca Quran juga nggak bisa gitu, karena banyak pemberiannya oleh kita dipilih gitu. Mohon maaf, doa yang akan dikabulkan salah satunya doa pemimpin yang adil, yaitu pemimpin yang mau mengurusi rakyat dengan hukum Allah, dengan syariat, pemimpin yang mau menjalankan Quran dan sunnah, pemimpin yang taat, pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, doa yang akan dikabulkan tidak akan ditolak adalah dakwatul mazlum, doa orang yang dizolimi, doa orang yang disakiti. Hati-hati jangan menyakiti orang lain, karena orang yang disakiti oleh kita, kalau dia berdoa, doanya dikabulkan. Ya Allah, si fulan menyakitiku, ya Allah berikan kehancuran kepada rumah tangganya. Bisa jadi begitu, karena dia disakiti, doanya dikabulkan itu. Karena kata Nabi, dakwatul madlum laisa bainahu wa bainas sama hijab. Doa orang yang dizalimi tidak ada penghalang antara dirinya dengan langit. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kata Nabi, doa yang akan dikabulkan itu adalah doanya seseorang kepada saudaranya pada saat saudaranya tidak ada. Dakwatul mar'i ala li akhihi bi dhahril ghaib. Doa seseorang kepada saudaranya pada saat saudaranya tidak ada. Gak usah diceritakan. Kita mendoakan saudara kita nun jauh di sana. Kita mendoakan tetangga kita. Kita mendoakan bapak kita, orang tua yang gak ada bersama dengan kita, tidak satu rumah dengan kita, berada di tempat yang jauh, kita doakan. Doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu doa-doa yang akan dikabulkan, ya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa ya memenuhi ini, sehingga kita insya Allah akan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa itu merupakan kekuatan bagi diri orang-orang yang beriman. Dengan doa, maka orang yang beriman tidak akan stres, tidak akan depresi, tidak akan pusing, tidak akan bingung, tidak akan susah. Berdoalah kepada Allah. Salah satunya, Bu, nih, kalau doanya ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi itu mengajarkan kepada kita, mas bagus nih, untuk membaca la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu. Jadi kalau kita banyak baca doa itu, yang intinya doa ini adalah mengakui kebesaran Allah, mengakui keagungan Allah. Ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkau menciptakan langit dan bumi. Engkau menciptakan aras yang besar. Langit bumi aja diciptakan oleh Engkau, aras yang besar aja diciptakan oleh Engkau. Apalagi aku, ya Allah. Engkau bisa mengatur aras, apalagi Engkau mengkayakan aku, ya Allah. Mudah bagi Engkau mengkayakan aku, ya Allah. Begitu. Kita berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan, dengan penuh perasaan, ya, merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya itu insya Allah akan dikabulkan. Baik Ustadz, hadirin yang berbahagia, tak terasa waktulah yang akan memisahkan kita. Sudah 1 jam lamanya kita telah bersama, maka alangkah lebih indah kalau misalkan kita akan mempersilahkan Ustadz kita untuk membacakan sebuah kesimpulan tentang tema kita yang sangat luar biasa, yaitu kekuatan doa bagi kaum muslimin. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, para jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, doa harus menjadi tabiat kita. Di mana ada kita, di situ ada doa. Doa tidak boleh ditinggalkan oleh kita, karena doa adalah salah satu cara kita untuk menyampaikan unek-unek kita, menyampaikan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, dengan berdoa kepada Allah, kita akan semakin dekat dengan Allah. Kita akan diberikan kebaikan, kita akan dihindarkan dari keburukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang patut kita sadari, doa tidak akan dikabulkan oleh Allah dari orang yang maksiat, dari orang
yang tidak taat. Doa hanya akan dikabulkan dari orang-orang yang soleh, dari orang-orang yang mau terikat dengan syariah, dari orang-orang yang baik. Contohnya tadi doa pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang mau menjalankan perintah Allah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat merindukan ada masyarakat kita, di tengah-tengah kita masyarakatnya beriman, masyarakatnya soleh, pemimpinnya soleh, ya, sehingga doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sekarang ini setiap hari banyak yang berdoa, namun ternyata doa itu tak kunjung dikabulkan. Bisa jadi salah satunya karena kesolehan itu belum oleh kita, atau karena kita juga belum memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi Al-Fakir, umumnya bagi hadirin wal hadirat pemirsa Baria TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, kami sampaikan kepada Ustadz yang mengangkat tema yang luar biasa pada sesi kali ini. Baik pemirsa yang berbahagia, baik pemirsa yang ada di studio ataupun pemirsa yang ada di rumah, kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum kita menutup acara kita pada sesi kali ini, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, dan kami tutup dengan seraya berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa meneguhkan langkah kita, semoga Allah senantiasa untuk mengistiqomahkan kita dengan doa-doa kita, dan tidak pernah berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.